Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah SWT. Kita bisa hadir kembali di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah atau di 2023 Masehi. Ayat yang populer yang merupakan panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Yang dipanggil pada ayat ini untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Kenapa orang beriman yang dipanggil? Karena orang berimanlah yang mau dan mampu untuk melaksanakan perintah Allah, termasuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebenarnya ibadah puasa itu juga sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Sebagaimana lanjutan dari ayat tadi, bahwasanya pelaksanaan ibadah puasa itu ada dua sisi. Satu sisi dia merupakan ibadah yang istimewa, sebab dilakukan juga oleh para nabi, rasul, orang-orang soleh masa dahulu. Jadi kita mengikuti mereka yang kemudian disyariatkan kepada Rasulullah SAW. Di sisi lain, ibadah puasa itu dapat juga dikatakan tidak istimewa, sebab bagi seorang mukmin sudah biasa puasa itu, bahkan dilakukan juga oleh orang-orang masa dahulu. Bagaimana bagi orang yang tidak beriman? Maka kewajiban bagi orang tidak beriman untuk berpuasa tidak ada. Tapi banyak aspek positif kalau mereka mau melaksanakan ibadah puasa. Target ibadah puasa itu dicantumkan oleh Allah adalah la'allakum tattaqun, agar mencapai derajat takwa. Takwa itu merupakan level keimanan yang tinggi. Ulama menyebutkan bahwasanya level keimanan seseorang itu ada 5. Yang pertama disebut dengan muslim. Ini merupakan level iman yang terendah, yaitu dia baru sebatas melaksanakan ibadah seperlunya saja, belum lagi terhunjam di hatinya keimanan itu. Nah, kalau dia belajar agama dengan baik melalui kajian-kajian keislaman, diskusi, dan membaca buku-buku agama, maka dia akan mencapai derajat yang kedua yang disebut dengan mukmin, yaitu derajat yang lebih tinggi daripada muslim. Dia sudah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah, termasuk ibadah sholat dan puasa. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, di bulan Ramadan kita terfokus untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini merupakan ibadah musiman, sehingga di awal bulan Ramadan kita lihat bagaimana umat Islam antusias untuk menyambut dan melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa merupakan salah satu ibadah
dari ibadah-ibadah yang lainnya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Ibadah itu ulama menyebutkan ada dua bagian. Yang pertama ibadah secara khusus, yaitu sholat, puasa, ibadah haji, dan yang lainnya. Dan yang kedua ibadah secara umum, seluruh aktivitas kita yang kita lakukan yang dia tidak tercakup dalam ibadah khusus itu merupakan ibadah umum, seperti mencari nafkah, menuntut ilmu, dan hal-hal lainnya. Nah, ibadah itu akan bernilai pahala di hadapan Allah SWT kalau ada 3 ciri khas, ada 3 ciri ibadah dikatakan bermakna di hadapan Allah SWT. Yang pertama, ibadah itu akan bermakna kalau niatnya ikhlas, beribadah hanya semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu, kata Rasul, tergantung pada niatnya. Yang kedua, ibadah kita akan bernilai di hadapan Allah berupa pahala dan mendapat ganjaran yang lainnya. Apakah itu ibadah khusus ataupun ibadah umum, kalau kita mengikuti sunnah Rasul, ittiba'ur Rasul. Sebagaimana juga Rasul bersabda, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi hal salat saja Rasul menuntut kita untuk mencontoh beliau, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Dan yang ketiga, ibadah kita akan bermakna di hadapan Allah kalau ghoyah, tujuan ibadah itu semata-mata mencari ridha Allah, mardhatillah. Maka ibadah yang kita lakukan itu, apakah dia ibadah khusus ataupun ibadah umum, akan bernilai pahala, mendapat ganjaran di hadapan Allah kalau ada 3 hal ini. Salah satu tidak ada, apalagi semuanya, maka itu tidak dapat dikatakan ibadah, bahkan mungkin itu maksiat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tetap konsisten melaksanakan ibadah. Rasul memberikan satu motivasi kepada kita, laksanakanlah ibadah itu walaupun kecil nilainya. Bahkan Rasul juga mengatakan ibadah yang baik itu adalah dia kecil ibadah itu tapi dilakukan terus-menerus. Termasuk juga kita belajar, ya, menuntut ilmu bagi anak-anak kita, apakah di sekolah, di masjid, atau kegiatan keilmuan lainnya. Nah, jangan lantaran Ramadan lalu enggan untuk melaksanakan ibadah berupa menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu di bulan Ramadan ini 2 pahala yang diperoleh, yaitu pahala puasanya dan pahala menuntut ilmunya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.